Hi again everybody, welcome back again di Old Coins Update. Happy weekend buat teman-teman semuanya. Semoga kita selalu disertai dengan kesehatan, kebahagiaan, dan juga profit. Nah teman-teman sekalian, kemarin ada yang request untuk pembahasan ya seputaran seputaran Gala teman-teman ya. Seputaran Gala. Jadi semalam kita udah update seputar Bitcoin. Saya pengen teman-teman coba mampir untuk lihat di video itu karena ada sharing juga ya sedikit cara saya manage transaksi supaya ya di overall result tuh sebenarnya cenderung positif. Itu mungkin harapannya. Jadi untuk saat ini Gala ya teman-teman ada salah satu atau salah dua yang konsisten banget ngasih tahu ya, kok bahas ini. Oke, nanti saya akan coba cek ya seberapa sering kalian komen di situ dan seberapa sering kalian mention koin-koin tersebut. Dan untuk saat ini, yuk kita bahas dulu untuk Galanya. Jadi saya nggak coba untuk lihat dari fundamentalnya lagi. Saya sangat mengharapkan teman-teman mengerti untuk melakukan research secara mandiri. Jadi kalian tahu persis koin apa yang sedang kalian invest dan kira-kira peluang atau potensinya tuh ke depan seperti apa. Mungkin sedikit tipsnya adalah perhatikan trend market dan apakah utilities atau fungsi dari koin itu atau fungsi dari projectnya itu nanti kedepannya bisa dipakai ya, which is kalau Gala kan Gala Games, Gala Music, jadi dia lebih ke arah entertainment ya. Saya pikir Gala tuh punya tren yang cukup oke lah nanti pada saat market back to bull run. Nah untuk saat ini secara price action saya udah ngelihat harga kayak begini sih udah no doubt ya bahwa Gala itu udah berada di area discount yang sangat signifikan. From the very top to the very bottom itu koreksi udah sekitar 98%. Dan saat ini harganya tuh lagi dikoreksi 96%. Jadi kayak cuman 2% jaraknya dari paling bottom. Ya kalau kita tariknya kayak gini sih mungkin beda ya angkanya ya. Ya jaraknya udah cukup oke ya, sekitar 70% dari bottom. Tapi so far from the top ini cuman 96, ini udah 96% koreksinya. Dan teman-teman sekalian, ini buat spot ya terutama. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah area di mana kita mendapati Gala itu rebound sangat impulsif, which is U-turn yang ada di sini ini menyebabkan terjadinya V formation pada higher time frame. Jadi jatuhnya adalah lower high lower low itu sudah berhasil di break ya oleh si higher time frame, dan sekarang proses kita adalah untuk higher low-nya. Seharusnya seperti itu ya. Secara sederhana kita bisa lihat bagaimana kenaikan impulsif ini itu dibalas dengan penurunan yang cenderung korektif, dan tentu saja nggak lepas dari sentimen negatif yang terjadi pada Binance beberapa waktu lalu. Tapi saya pikir dengan masalah yang sudah solved ya, ini kita udah tinggal menunggu konfirmasi untuk reversal saja. Dan buat saya saat ini ngelihat di time frame weekly, Gala itu mempresent sebuah setup yang cukup menarik. Dikenal dengan lagi-lagi Three River Morningstar Pattern. Ini adalah salah satu pola yang saya suka dari candlestick, terutama karena dia memakan 3 formasi candle ya, dimana diawali dengan penurunan yang sangat signifikan, diakhiri dengan star pattern atau semacam indecision ya di situasi marketnya, dan dibalas dengan strong candle ya. Nggak harus mengengulf, minimal tuh sebenarnya kalau tidak salah ya based on teorinya sih, minimal tuh sebenarnya sekitar 50% di atas daripada bear candle sebelumnya aja itu udah bisa dibilang cukup oke atau sudah cukup terkonfirmasi. Saya lupa ya, ini ya harusnya teman-teman Morningstar bla 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 ya. Nah ini the third candle is green bullish, it's more effective when back with higher volume dibandingkan dengan merahnya. Jadi saya pikir ngelihat Gala ya secara volume sih sebenarnya nggak terlalu signifikan dibanding yang sebelumnya ya. Jadi tetap harus diwaspadai. Akan tetapi secara formasi saya pikir ini udah oke banget, karena kalau kita lihat tengah-tengahnya si red candle itu ya more or less harusnya di kisaran level-level ini itu udah berhasil dilewati. Tinggal lihat close candle besok aja. Itu untuk bisa menjadi konfirmasi adanya potensi trend reversal pada Gala. Nah, lihat di time frame daily-nya sekarang. Apa sih yang kita punya informasi pada time frame daily-nya? Satu, teman-teman, sebelumnya proses koreksi itu terlihat lebih mantap, lebih enak untuk dipantau. Tapi setelah dia break di sini, ini artinya ada percepatan tren pada sellersnya, dan saat ini trend line tersebut bisa menjadi sebuah tahanan ya, atau sebuah resistance pada pergerakan Gala. Dan ditambah lagi, pada pergerakan sebelumnya kita punya resistance yang sempat menjadi support. Nah sekarang itu berfungsi kembali menjadi resistance-nya. Nah itu adalah area yang mungkin teman-teman perlu
perlu kasih note lah ya. Kalau saya sih mungkin akan saya bulatkan di 0,28 karena itu adalah area psikologinya ya. Kita ngelihat di situ bertahan beberapa kali di atas dan di bawah level tersebut. Dan untuk saat ini time frame daily kita lagi testing terhadap exponential moving average 21. Ya for the first time sih semenjak tanggal 19 April ya, kita akhirnya bisa close lagi di atas EMA 21. Ya kalau misalkan bisa mempertahankan momentum ini selama beberapa hari ke depan, harusnya cukup positif karena kita akan melihat perlahan-lahan exponential moving average juga akan mengalami upshift atau cross up. Dan hal tersebut bisa menjadi sebuah indikasi awal dari pembalikan arah pada si Gala. Oke, jadi untuk sementara ini key resistance adalah 0,028. Ini kayaknya lebih mantap saya bikin 0,0275 ya, biar lebih genap ya teman-teman sekalian ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ini adalah area resistance yang teman-teman harusnya pantau ketat ya di kisaran area atau range price tersebut. Nah, untuk previously kita ngelihat di sini adalah swing high-nya dan di sini adalah swing low-nya. Oke, dan di area yang sama itu merupakan confluence antara Fibo 61,8% dan 0,71%. Jadi di situ memang terdapat resistance yang sangat kuat untuk Gala, atau lebih tepatnya menahan Gala untuk benar-benar langsung nanjak signifikan. Jadi kalau misalkan kondisi kayak gini, seandainya teman-teman nanti melihat Gala mengalami koreksi, perhatikan bagaimana momentumnya. Kalau bisa tidak impulsif. Dan lebih baik lagi, nanti di lower time frame, kita bisa follow up, melihat setup yang menarik untuk kita catch momentum, supaya pada saat Galanya reversal, di time frame 4 jam atau 1 jam, itu kita bisa ikut ride with the wave ya. Jadi, proses pullback-nya, kalau seandainya terjadi, buat saya ini adalah proses untuk mencari support. Jadi, higher low, dan pada akhirnya berpotensi menjadi higher high ya. Higher high-nya sejauh mana ya, saya nggak akan bilang seperti to the moon ya, tapi paling tidak bisa break dari area key resistance ini aja tuh udah bagus sekali. Oke, nah itu mungkin bisa menjadi scenario yang saat ini saya perhatikan untuk Gala ya, potensinya seperti itu kurang lebihnya. Nah, di time frame hourly-nya so far Gala itu masih mendapati momentum yang cukup positif ya dari pergerakan terakhirnya. Ini kita lihat ada Fibo 61,8 dan 71 dari previous dia punya swingnya itu udah berhasil di break juga. Jadi secara tidak langsung kita ngelihat Gala tuh sudah berhasil men-take out area yang harusnya bisa men-trigger sellers untuk kembali masuk pada Gala. Dan terakhir ketika Bitcoin-nya kemarin ya, tadi malam lebih tepatnya itu mengalami rebound. Ini menarik banget teman-teman setelah kita bikin video Bitcoin lagi ya. Padahal tadi kita pikir bakal konsolidasi. Ternyata dapat kabar soal SEC approve ya ETF futures daripada company volatility shares. Dan hal tersebut menyebabkan market mengalami reaction yang cukup positif. Nah, so far Gala itu langsung mendapati bisa dibilang ya kondisi yang cukup positif juga pada rebound tadi malam. Jadi setelah dia sempat membentuk semacam descending triangle, bam, dia dapat V formation ya, dia nanjak cukup signifikan, tapi kita belum berhasil nih break dari sini. Nah, cuma kabar baiknya Gala itu terkonsolidasi ya. Jadi dia sideways di situ pun sebetulnya menurut saya udah cukup bagus. Tinggal kita ngelihat konfirmasi candle aja pada EMA 21 atau pada breakout-nya. Kalau misalkan nanti dia breakout, saya mungkin pertimbangkan untuk melakukan long ya pada saat dia berhasil bertahan di atas area resistance atau di atas area resistance untuk saat ini. Jadi jatuhnya resistance become support dan ini bisa menjadi peluang untuk memanfaatkan long position pada Gala. Weekend biasanya market-market seperti Metaverse atau CoinMeme itu cenderung di pump juga. Jadi kita coba untuk perhatikan nanti bagaimana situasi pada Gala, apakah dia berhasil breakout atau tidak ya. Jadi simpelnya teman-teman bisa set aja alarm di sini. Yang kalian add alert kalau misalnya Gala berhasil breakout dari sana ya, nanti kita tinggal follow up aja begitu dia mengeluarkan alarm atau notifikasi ya bahwa Gala udah berhasil nih breakout dari resistance-nya. Oke. So itu dia teman-teman untuk update saya seputaran Gala. Overall trennya masih bagus banget, struktur masih bullish banget ya. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah area-area key yang kita perlu break supaya dia bisa konsisten untuk create higher high, higher low. Dan kalau seperti yang tadi saya sampaikan di daily, seandainya ada rejection, jangan khawatir teman-teman. Rejection tersebut harusnya berpotensi menjadi potensi higher low untuk nanti dia nanjak lebih jauh lagi. Alright, so itu dia update saya seputar Gala. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Happy weekend buat teman-teman semuanya. God bless dan sehat-sehat selalu serta
Salam cuan teman-teman. Oke, God bless. Happy weekend. Thank you very much for watching and cheers guys. Bye bye.